Lo tau nggak seberapa gila harusnya seorang manusia buat bisa ngoper bola basket lewat kolong orang sambil kayak ngelirik kamera di NBA? Jawabannya dua kata, Yuki Kawamura. Pemain basket yang tinggi badannya beda nyaris 60 cm sama Victor Wembanyama. Tapi pas mereka ketemu di Olimpiade, Yuki ngacak-ngacak mereka, brother. Kalau basket itu cuma soal tinggi badan, semua jerapah di kebun binatang udah diajak main NBA sekarang. Emang bisa? Emang masuk akal? Enggak. Tapi Yuki memang beda. Tingginya cuma 172 cm. Oh, lebih pendek dari Pak RT gua ya. Mau kutunjukin nggak? No, God! Oke, nggak usah. Tapi dia main udah kayak reinkarnasi dari Will dan John Stockholm. Ditambah Kuroko. Pas main di Summer League bareng Chicago Bulls, dia bukan cuma bikin highlight. Dia ngelukis pertahanan lawan pakai passing. Average-nya ya 10 poin lebih, 6 assist, 42% dari 3 poin. Dan semua itu dia lakuin sambil ngelawan orang-orang yang tingginya kayak Wi-Fi Tower, Telkomsel. Dan buat lo yang suka anime basket sama kayak gua, Yuki tuh udah kayak Kuroko Tetsuya versi nyata. Muncul-muncul ngoper terus ngilang kayak gak pernah ada. Tapi efeknya lawan langsung bingung siapa yang barusan ngebunuh gua. Bolanya dari mana, bolanya kemana. Asli Yuki bukan sekedar playmaker, dia visionary. Itu kayak ngoper bola ke ruang yang belum eksis. Kayak dia itu bisa ngeramal masa depan. Kayak lo lagi nongkrong terus dia udah tahu lo mau pesan es teh sebelum lo ngomong. Mau makan? Iya ayo. Contoh nih ya, screen ke kanan, lawan ngelewatin. Yuki pocket pass presisi 1 detik telat turnover, tapi dia on the dot pas ke tangan temannya. Kadang dia bikin pas ini kayak ignite pass. Kalian tahu ignite pass? Atau aku terlalu nerd ya untuk cepat, tajam, dan kalau lo gak siap, bola bisa nyangkut di hidung. Dan bukan cuma dari set play. Kadang dia lihat big man lawan kasihkan main di paint, lalu lob ke belakang mereka. Kayak nyolek-nyolek ego mereka sambil bilang, bro, lo ketinggalan, bye-bye. Kalau lo kangen nontonan sebol zaman dulu, yang hobi ngegas dan ngirim operan sejauh hati lo ke mantan lo, guys. Yuki itu kayak versi turbonya. Dia push tempo, kayak hidupnya dikejar deadline. Kayak aku setiap hari sih dikejar deadline. Dan chemistry sama dua pemain muda Bulls, Matthias Buzelis dan Noah Asen, Perfecto. cocok banget. Kayak Indomie dan telur setengah matang. Makanya gue bilang, kalau Bulls mau ngembangin talenta muda mereka, kasih Yuki menit main. Mungkin ada yang nanya ya, bro sebelum ke Bulls Yuki emang di mana? Jawabannya Memphis Grizzlies. Iya, dia main bareng Jamoran. Satu anak pendiam dari Jepang, satu lagi raja Instagram live, tapi anehnya klik. Kayak Kuroko ketemu Aomine versi NBA. Ya, Kuroko lagi. Ja pernah bilang, he's one of the smartest guys on the floor. Di Memphis, Yuki banyak belajar. Yuki belajar tentang kecepatan NBA, body contact, cara survive di liga yang pemain benchnya aja tingginya kayak menara air. Dan ketika Summer League datang, Chicago langsung gas. Two-way contract. Thank you Chicago. Gue ulang ya, dari Jepang belajar bareng Ja, lalu dikontrak resmi sama Bulls sekarang. Itu bukan mimpi, itu kerja keras, IQ, disiplin, otak kanan, otak kiri bekerja, rajin belajar. Iya, pokoknya itu. Yuki tuh tahu dia nggak bakal bisa finish kayak Jamoran, tapi dia adaptasi shoot or die-nya. Dia bukan shooter ecek-ecek sekarang. 41% dari 3 poin di G League, 40% lebih dari 3 poin selama Summer League. Dan itu volume tinggi, bukan lucky shot sekali seminggu. Jadi kalau lo nanya dia soal spacing, dia bakal jawab pakai 1 step back, 1 jab step, terus pull up, dan boom, splash. Artnya tinggi banget bro, itu kayaknya dia latihan khusus untuk ngelewatin Wemby. Lawan bisa setinggi pohon Natal, tapi bolanya tetap menyelinap masuk. Oke, real talk. Yuki kecil. Dan semua orang bakal coba bully dia di defense. Tapi
Dia punya tenaga, kecepatan, dan mental berani mati. Setiap kali gue nonton Yuki, dia kayak pengen press full court. Terus mungkin pelatihnya gak suruh, tapi dia press full court. Strip bola, maksa backcourt violation kayak debt collector ngejal cicilan motor. Maksa banget. Dia channeling TJ McConnell banget. Kita bisa ngelihat elemen TJ McConnell dalam Yuki ini. Kalau lo kecil, kerja lo harus 2 kali lipat. Itu mungkin mindset mereka. Dan Yuki kerja kayak 5 kali lipat. Dia tahu kelemahannya, tapi dia paksa orang lain buat ngerasa itu sebagai kelebihan. Banyak orang lihat Yuki dan mikir, lucu, ini pemain lucu-lucuan dari Jepang biar rame. Salah besar, brother. Dia bukan sidekick, dia bukan maskot, dia adalah Kuroko. Stop. Enough Kuroko joke for the day. Dia adalah real deal. Dia udah ngelewatin training bareng Jamoran, ngegas di Summer League tahun lalu, ngegas di G League, ngegas di Summer League sekarang, dan dia siap bikin nama di NBA. Dan gue senang dia bakal punya jersey Bulls. Wah, kayak anime Slam Dunk. Wah, anime lagi. Ini bukan cerita tentang tinggi badan, bray. Ini cerita tentang otak, kerja keras, dan keberanian buat bikin sejarah, anjay. Ya, kita bakal tunggu tahun ini gebrakan-gebrakan dari Yuki Kawamura. Kalau suka basket, suka anime juga ya, nggak harus ya. Dan suka lihat orang kecil gemantai ekspektasi, lo tahu apa yang harus lo lakuin. Like, komen, dan share ke teman lo yang suka bilang, pendek mah nggak bisa main basket. Dan ingat bro, kadang yang kecil itu justru yang bikin lo paling kagum. Anjay. Peace out, let's go. Gue masih belum punya endging lagi. Dah.